Suamiku sangat perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku dan suamiku baru menikah 1 tahun. Aku menikah dengannya karena memang aku benar-benar mencintainya. Tapi tidak dengan suamiku. Dia menikah denganku karena suatu hal, yaitu harta warisan orang tuaku. Orang tuaku bukan seorang yang kaya raya, namun mereka memiliki beberapa hektar sawah. Liciknya, setelah menikah, suamiku meminta untuk dibelikan mobil oleh ayahku, dan ayahku menyetujui hal itu. Aku tidak tahu kenapa ayahku semudah itu memberikan mobil untuk suamiku. Ayah pun harus menjual 1 hektar sawahnya hanya untuk membelikan mobil. Dan tak sampai di situ saja, suamiku juga ingin menguasai rumah yang kami tempati sekarang. Bahkan dia tega mengusir ayahku yang sudah membelikan mobil untuknya, dengan alasan ayahku itu merepotkan. Karena memang ayahku sudah tua dan sering sakit. Karena hal itu suamiku mengusirnya. Atas dasar rasa patuh kepada suami, aku diancam olehnya. Aku harus menuruti apa katanya. Aku tak boleh membela ayahku, karena sekarang aku adalah istri dari suamiku. Sebenarnya itu bertentangan dengan diriku, namun aku tak bisa berbuat banyak. Ayahku pun juga menyuruhku untuk patuh pada suamiku, sehingga ayahku pergi. Dan tak berapa lama kemudian, aku mendapat kabar kalau ayahku meninggal dunia. Aku benar-benar menyesal sudah melakukan itu. Aku sangatlah menyesal. Aku benar-benar merasa berdosa oleh ayahku. Aku tak bisa membelanya. Aku tak bisa menjadi anak yang mengurusnya di hari-hari terakhirnya. Aku hanya bisa meminta maaf di pusara ayahku. Aku benar-benar menyesal. Setelah kepergian ayahku, suamiku semakin keterlaluan. Dia mengubah nama sertifikat sawah ayahku menjadi namanya, sehingga tinggallah rumah yang aku miliki sekarang. Semua yang sudah suamiku ambil tak mungkin bisa aku miliki lagi. Sertifikat rumah itu selamat karena memang aku titipkan pada pamanku. Lebih sedihnya lagi, sekarang aku harus menafkahi diriku sendiri. Tapi memang dari dulu, sejak awal menikah, aku sudah menafkahi diriku sendiri dari hasil kerjaku. Karena suamiku tak pernah mau menafkahi aku. Dia hanya memberi aku uang 100.000 untuk 2 minggu. Menurutku itu bukan nafkah. Aku tidak tahu apa yang suamiku pikirkan, kenapa dia begitu perhitungan padaku. Dan sekarang aku sedang hamil besar. Aku akan segera melahirkan dan membutuhkan biaya persalinan yang cukup banyak. Sebab dokter mengatakan jika aku tak bisa lahiran normal karena bayiku terlilit tali pusar. Jadwal operasiku pun sudah ditentukan dan harus segera dilakukan untuk menyelamatkan bayiku. Tapi karena perhitungannya suamiku, dia tidak mau membiayai operasiku. Dia malah membawaku ke bidan. Dan akhirnya, bayiku meninggal dunia karena terlambat ditolong. Apakah suamiku merasa bersalah? Tidak. Dia merasa bahwa itu bukan salahnya. Dia berpikir kalau apa yang terjadi sudah takdir dan dia tidak salah sama sekali. Aku benar-benar muak. Aku benar-benar benci dengan suamiku. Aku tak tahan lagi. Sekarang aku putuskan. Aku ingin bercerai darinya. Namun, bukannya merasa sedih atau takut, suamiku malah bangga dan berkata seperti ini. Ya sudah kalau mau cerai, toh aku masih mempunyai 1 istri lain. Jadi, aku tidak perlu khawatir, masih akan ada yang mengurusiku. Di situ, aku baru tahu kalau ternyata suamiku sudah menikah lagi diam-diam di belakangku. Aku pun hanya bisa menangis. Baru saja aku kehilangan anakku, aku bercerai dari suamiku, dan aku tahu bahwa ternyata selama ini aku sudah dimadu. Benar-benar sangat sakit. Aku pun mencari tahu istri kedua suamiku itu siapa.
Aku bertanya ke sana kemari, aku mencari informasi agar aku bisa menemukan keberadaannya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya aku bisa bertemu dengannya. Istri kedua suamiku itu ternyata seorang janda kaya. Dia mempunyai usaha jual beli properti. Saat ingin bertemu dengannya, aku beralasan ingin menjual rumahku agar aku bisa bertemu dengannya. Setelah kami berhasil bertemu, aku segera mengatakan yang sebenarnya tentang aku dan suamiku. Aku juga menunjukkan foto pernikahanku dan suamiku. Kukira istri kedua suamiku itu akan marah, atau dia akan lebih galak daripada aku. Tapi ternyata dia wanita yang baik. Dia meminta maaf karena sudah menikah dengan suamiku. Dia beralasan kalau dia tidak tahu sama sekali. Selama ini dia saking cintanya pada suamiku sehingga tak bisa membuka matanya. Tentu istri kedua suamiku itu langsung melabrak suaminya. Dia ingin langsung bercerai karena dia menyadari kalau suaminya itu hanya ingin menguasai hartanya saja. Sebab beberapa hari yang lalu dia ingin bekerja di perusahaan istri keduanya itu dengan alasan agar istri keduanya bisa fokus untuk program hamil. Tapi dia tak yakin, pasti ada niat yang lain. Suamiku benar-benar terkejut karena istri keduanya sudah tahu semuanya. Karena takut dan panik, suamiku tidak mendapat apa-apa. Dia mencuri uang istri keduanya itu sebesar 300 juta. Dia tak ingin rugi begitu saja. Aku benar-benar tak menyangka ternyata suamiku itu tak berubah. Bukannya merasa bersalah dan meminta maaf, dia malah takut, lebih takut kehilangan uangnya daripada kehilangan istri. Dia pun membawa kabur uang 300 juta itu. Tentu istri kedua suamiku itu langsung melaporkannya. Dia juga langsung menggugat cerai suaminya itu. Tanpa berlama-lama, polisi langsung bisa menemukannya dan segera menahannya di penjara. Aku juga sudah mengajukan gugatan cerai, dan dia tinggal menandatangani, dan kami sudah resmi berpisah. Aku pun mendatangi suamiku itu di kantor polisi. Aku menjenguknya di sel. Aku juga membawa surat gugatan dari pengadilan. Namun, satu hal yang membuatku muak. Ketika aku datang, dia malah meminta padaku agar memohon pada istri keduanya untuk mencabut laporannya. Aku sudah tidak peduli. Aku tak sudi. Aku pun hanya mengatakan, nikmati saja hukuman yang harus kamu jalani. Ini adalah hadiah yang harus kamu terima dari semua yang kamu lakukan padaku selama ini, Mas. Ucapku. Aku lalu pergi meninggalkannya. Aku tak ingin berlama-lama di sana. Aku sudah muak. Mantan istri kedua dari mantan suamiku memberi aku tawaran untuk bekerja di perusahaannya. Aku dan dia malah menjadi teman sekarang. Bahkan dia mau membantuku agar aku bisa bekerja. Aku pun setuju dan aku mulai bekerja di kantornya. Sekarang perlahan-lahan aku sudah bisa bangkit dari keterpurukan yang pernah aku alami. Aku dan temanku itu sekarang semakin dekat. Dan bahkan kami bisa dibilang sudah menjadi sahabat. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.